Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Aji Bowo dari kelas akuntansi D. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko strategis. Berikut adalah nama keanggotaan kelompok 2. Randi Frisky, NIM akhir 059, Bintang Aprilia NIM akhir 161, Lira Firna Melati NIM akhir 216, Dias Ivoni, NIM akhir 221, saya sendiri Krisna Aji Bowo, NIM akhir 221, Intan Permatasari, NIM akhir 226. Pengertian dari risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Atau lebih sederhananya, akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, akan membahas tentang sumber risiko strategis. Yang pertama itu ada kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis. Itu ada faktor internal, yaitu 1. Visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai perusahaan. Kedua, kultur organisasi. Ketiga, faktor kemampuan organisasi yang mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen. Kemudian yang keempat ada tingkat toleransi risiko. Dan kemudian yang faktor eksternal itu 1 ada kondisi makroekonomi, kedua perkembangan teknologi, dan ketiga ada tingkat persaingan usaha. Kemudian selanjutnya yang kedua ada pengambilan strategi yang beresiko tinggi dan beresiko rendah. Tingkat beresiko timbul dari pilihan strategi perusahaan. Beresiko rendah di mana perusahaan melakukan kegiatan usaha pada pangsa pasar dan nasabah yang telah dikenal sebelumnya atau menyediakan produk yang bersifat tradisional sehingga tingkat pertumbuhan usaha cenderung stabil dan dapat diprediksi. Kemudian beresiko tinggi di mana perusahaan berencana masuk ke dalam area bisnis baru, baik pangsa pasar, produk atau jasa maupun nasabah baru. Kemudian yang ketiga ada posisi bisnis perusahaan, itu dilihat dari beberapa sisi. 1. Ada pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha. Kedua, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Ketiga, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang keempat, diversifikasi kegiatan usaha. Kelima, cakupan wilayah operasional. Keenam, kondisi makroekonomi. Ketujuh, dampaknya pada kondisi perusahaan. Selanjutnya yang keempat ada pencapaian rencana bisnis perusahaan. Yang pertama ada akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Selanjutnya, tujuan penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi bisnis dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan utama manajemen risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Saya Dias Ivoni Dujayanti akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko strategis. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi adalah menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis dan mengomunikasikan kepada pejabat atau pegawai pada setiap jenjang organisasi. Tanggung jawab lainnya adalah memastikan bahwa manajemen risiko strategis telah ditetapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Yang kedua mengenai sumber daya manusia,
Perusahaan harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal serta kode etik internal perusahaan. Yang ketiga, mengenai organisasi dan manajemen risiko strategis. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dalam proses penyusunan rencana strategis. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategis serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan. Memastikan bahwa seluruh isu strategi dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara benar. Yang kedua adalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risikonya yang pertama, memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Yang kedua, mengukur kekuatan dan kelemahan perusahaan terkait posisi daya saing, posisi bisnis perusahaan di industri, dan kinerja keuangan, struktur organisasi, dan manajemen risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi risiko perusahaan. Kebijakan dan prosedurnya yaitu perusahaan harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis serta dapat mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang diterapkan. Penetapan limitnya yaitu terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lira Firna Melati, NIM 7211419216. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai penerapan manajemen risiko strategi. Yang akan saya jelaskan adalah penerapan manajemen risiko strategi pada poin 3 dan poin 4. Yang poin 3 ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Yang pertama, identifikasi risiko strategis. Yang kedua, pengukuran risiko strategis. Yang ketiga, pemantauan risiko strategis. Yang keempat, pengendalian risiko strategis. Dan yang kelima, sistem informasi manajemen risiko. Untuk yang pertama, identifikasi risiko strategis. Perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelompokkan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan perusahaan. Perusahaan harus melakukan analisis risiko, terutama terhadap strategi yang akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Yang kedua, pengukuran risiko strategis. Dapat digunakan indikator atau parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Perusahaan dapat melakukan stress testing terhadap implementasi strategi dalam rangka yang pertama mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis. Yang kedua, mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis perusahaan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Kemudian hasil tes testing tersebut harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Apabila hasil stress testing menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi dari kemampuan perusahaan untuk menyerap risiko dimaksud, atau toleransi risiko, perusahaan wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi risiko yang dimaksud. Ada 5 peringkat risiko bagi perusahaan, yaitu low, low to moderate, moderate, moderate to high, dan high. Yang selanjutnya ada pemantauan risiko strategi. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi.
Isu-isu strategi yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan wajib dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak risiko terhadap risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengendalian risiko strategis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan ditinjau secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, sistem informasi manajemen risiko strategis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan ditinjau secara berkala. Satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Poin keempat ada sistem pengendalian intern. Penilaian proses penerapan manajemen risiko strategis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan, dan manajerial yang dapat dipercaya. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern perusahaan yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung, serta satuan kerja audit intern. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Halo, ini saya Randi Fiskar Rahman ingin menjelaskan mengenai risiko strategis. Di sini akan menjelaskan dua kasus. Kasus pertama yaitu PT Zaki Gemilang memiliki laba kotor sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menerapkan model internal dengan Komite Manajemen Risiko telah menetapkan Loss Given Event atau LGE sebesar 15%. Kebijakan exposure indikator ditetapkan sebagai berikut. Dengan ada 3 tabel bentuk risiko, yaitu keterlambatan respon perubahan eksternal dengan nominal 1.300.000.000 rupiah dengan exposure indikator laba kotor. Yang kedua, ketidaksesuaian realisasi, yaitu 1.250.000.000 rupiah dengan indikator exposure indikator yaitu laba kotor. Probabilitas risiko strategis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peluang dan persentase. Jika peluang sangat rendah, persentasenya kecil dari 1,25%. Dengan peluang rendah, persentasenya 1,25% hingga 2,5%. Jika peluangnya sedang, maka 2,5 hingga 10%. Jika peluangnya tinggi, dari 10% hingga 20%. Jika sangat tinggi, persentasenya 20%. Probabilitas risiko perusahaan yang ditetapkan adalah 0,07 dengan laba kotor sebesar 5 miliar. Hitunglah kerugian yang diperkirakan dan total risiko strategis. Nah, di sini kita akan membahasnya. Pembahasan kerugian yang diperkirakan adalah perkalian rata-rata dengan probabilitas dengan indikator exposure. Perhitungan yang diperkirakan akan dilihat pada tabel di bawah ini. Dengan ada tabel bentuk risiko strategis, tabel probabilitas, tabel LGE, indikator exposure dalam bentuk rupiah, dan kerugian yang diperkirakan dalam bentuk rupiah. Yang pertama, keterlambatan respon perubahan eksternal. Ada 3, kegagalan menangkap perubahan strategis eksternal. Probabilitasnya 0,07, yang mana perusahaan tadi telah menetapkan probabilitas sebesar 0,07. Yang kedua, ketidaktersediaan sumber daya untuk merespon perubahan strategis eksternal. 0,07. Yang ketiga yaitu kegagalan perumusan arah perubahan strategis eksternal dengan sebesar 0,07. Rata-ratanya itu sebesar 0,07 kali LGE yang 0,15% yang telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko.
kali indikator exposure sebesar 1.300.000.000 rupiah. Maka hasil kerugian yang diperkirakan adalah 13.650.000 rupiah. Selanjutnya, ketidaksesuaian realisasi. Yang pertama yaitu penetapan keputusan bertentangan dengan strategi. Probabilitasnya itu 0,07. Yang kedua, pelaksanaan keputusan bertentangan dengan strategi perusahaan. Probabilitasnya 0,07. Dan misentrifisasi tujuan dan strategi perusahaan, probabilitasnya 0,07. Rata-ratanya itu 0,07 dengan kali LGI sebesar 0,15 kali 1.250.000.000 rupiah. Maka hasil dari kerugian yang diperkirakan adalah 13.125.000 rupiah. Maka jumlah dari kerugian yang diperkirakan adalah 26.775.000 rupiah. Untuk mencari risiko strategis, yaitu dengan kerugian yang diperkirakan bagi 2, maka risiko strategisnya dapat dihasilkan dengan rupiah 13.387.500. Dapat disimpulkan bahwa risiko strategis perusahaan sebesar 13.387.500 atau sebesar 0,27% yang dapat dari laba kotor, yaitu 13.387.500 dibagi 5 juta kemudian dikali 100. Dengan demikian risiko strategis perusahaan dikategorikan rendah yaitu karena kecil dari 1,25%. Kasus lain yaitu PT Rania Berjaya memiliki laba kotor sebesar 5 miliar. Perusahaan ini menerapkan model internal. Komite Manajemen Risiko telah menetapkan loss given event LGI sebesar 15%. Kebijakan exposure indikator ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk risiko nominal dan exposure indikator. Pertama, keterlambatan respon perubahan eksternal dengan nominal 2 miliar. Dengan exposure indikator laba kotor. Dan ketidaksesuaian realisasi dengan nominal 3 miliar. Dan exposure indikatornya adalah laba kotor. Masih sama kayak yang tadi, probabilitas ya risiko strategis adalah sebagai berisiko sangat rendah dengan kecil dari 1,25%, rendah 1,25 hingga 2,5%, sedang 2,5% hingga 10%, tinggi 10% hingga 20%, dan sangat tinggi 20%. Di sini perbedaannya adalah probabilitas risiko perusahaan ditetapkan dengan 0,09 dan laba kotor sebesar 5 miliar. Di sini kita harus hitung kerugian yang diperkirakan dan total risiko strategis. Masih sama itu, kerugian yang diperkirakan adalah perkalian rata-rata probabilitas dengan indikator exposure. Perhitungan yang kerugian yang diperkirakan dapat dilihat pada tabel berikut. Sama kayak tadi. Pertama, keterlambatan respon perubahan eksternal. Yang pertama, kegagalan menangkap perubahan strategis eksternal dengan probabilitas 0,09. Kedua, ketidaksediaan sumber daya untuk merespon perubahan strategis eksternal yaitu 0,09. Dan yang terakhir, kegagalan perumusan arah perubahan strategis eksternal dengan 0,09. Maka rata-ratanya probabilitas 0,09, LGI 0,15% yang telah ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko, indikator exposure sebesar 2 miliar, maka hasilnya yaitu 27 juta rupiah. Yang kedua yaitu ketidaksesuaian realisasi. Di sini penetapan keputusan bertentangan dengan strategi, yaitu 0,09. Yang kedua yaitu pelaksanaan keputusan bertentangan dengan strategi perusahaan, yaitu 0,09. Dan misinterpretasi tujuan dan strategi perusahaan, yaitu 0,09. Rata-ratanya yaitu 0,09 kali LGI 0,14 dan indikator exposure-nya 3 miliar. Maka dapat kerugian yang diperkirakan adalah 40.500.000 rupiah. Maka dijumlahkan, maka kerugian yang diperkirakan adalah 67.500.000 rupiah. Di sini untuk mencari risiko strategis, kerugian yang diperkirakan dibagi 2, maka hasilnya 33.750.000 rupiah. Maka dapat disimpulkan risiko strategis perusahaan sebesar 33.750.000 rupiah atau 0,8% dari laba kotor, yaitu 33.750.000 rupiah kali 5 miliar. Dengan demikian, risiko strategis perusahaan dikategorikan juga rendah atau di bawah 1,25%.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, saya Bintang Aprilia Maharani, NIM 161, akan menarik kesimpulan atau ringkasan dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Risiko strategis adalah suatu ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya risiko strategis, seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, pengambilan strategi yang terlalu beresiko tinggi atau yang beresiko terlalu rendah, dan posisi bisnis perusahaan, serta ada pencapaian rencana bisnis perusahaan. Nah, manajemen risiko strategis bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan manajemen risiko strategis bagi perusahaan yang ideal mencakup pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penerapan limit risiko. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis, dan ada sistem pengendalian internal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.